Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Baitur Ruhiyat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah Allah, di pagi hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa hadir bermajlis di majelis ini. Mudah-mudahan langkah dan waktu kita menjadi pemberat amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini materi tadabbur Al-Quran, dan saya mengambil tema maudhu'i, tematis, yaitu tentang ayat perintah salat tahajud. Jadi sejak kapan sholat tahajud itu diperintahkan? Sebelum kita membahas ayatnya, pertama, apa yang dimaksud dengan tahajud? Karena kita sering melaksanakan sholat tahajud dan sering menyebut tahajud, kalau artinya tahu tidak, Pak? Nah, apa tahajud itu? Sehingga sering muncul pertanyaan yang agak-agak bolak-balik gitu, atau kontradiktif. Boleh enggak saya witir dulu kemudian nanti tahajudnya? Nah, seringkali kan ada pertanyaan itu ya. Padahal sebenarnya witir sama dengan tahajud, tahajud juga sama dengan witir. Nah, kita lihat secara bahasa. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, juz 10 halaman 308, Imam Al-Qurtubi menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahajud. Kata beliau, wa tahajjudu minal hujudi. Kata tahajud itu diambil dari kata al-hujud. Wa huwa minal adad, dan itu termasuk kalimat ad-dod. Ad-dod itu artinya kalimat yang berlawanan. Kata, lafad yang memiliki arti berlawanan. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada beberapa istilah kata. Ada kata mustarok, lafad mustarok. Ada lafad mutarodif. Ada juga lafad ad-dod. Lafad mutarodif artinya lafad-lafad yang mirip, beda arti, beda kata, mirip arti. Seperti ja'ala, kholaqo, fatoro, sama-sama berarti mencipta. Beda-beda kata tapi artinya mirip. Khairun, ma'rufun, thayyibun, solihun, itu artinya apa, Pak? Baik ya. Beda kata tapi mirip arti, disebutnya mutarodif. Kemudian ada satu kata banyak arti. Nah, contohnya di Sunda banyak. Misalnya, Bu, naha teu nyanak pajeng. Pajeng itu apa, Bu? Payung. Kemudian, Bu, kumaha icalan teh pajeng? Pajeng apa di situ, Pak? Laris. Majeng. Tama maju. Nah, itu bahasa mustarok ya. Jadi satu kata banyak arti. Kemudian yang ketiga ada ad-dod.
Atau di sini disebutnya ad-dad atau ad-dod. Itu artinya satu kata tapi punya arti yang berlawanan gitu. Nah, seperti ini tahajud. Tahajud itu adalah kata ad-dod, satu kata tapi punya arti berlawanan. Bisa yuqalu hajada nama wa hajada sahiro. Jadi tahajud ini bisa berarti hajada berarti nama telah tidur, bisa juga hajada sahiro dalam arti bangun atau begadang. Jadi kalau Bapak Ibu berkata saya tahajud, itu belum berarti sholat. Bisa berarti saya tidur, bisa juga berarti saya terbangun. Nah, kemudian secara syar'i Imam Al-Qurtubi mendefinisikan wa tahajjudu, dan tahajud itu at-tayaqqudu ba'da raqdatin. At-tahajjud itu artinya bangun setelah tidur. Itu. Makanya ada yang suka mensyaratkan bahwa syarat tahajud itu harus tidur dulu. Nah, sebenarnya ini bukan syarat. Ini hanya istilah saja. At-tahajjud, at-tayaqqud ba'da raqdatin. Tahajud itu artinya bangun setelah tidur. Nah, sebenarnya kalau kita mau sholat malam, mau tidur dulu atau tidak apa-apa. Dan dua-duanya itu pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sholat dulu, baru tidur. Dan sholat yang dipilih oleh Umar, sholat yang genap dulu. Yang witirnya nanti di akhir malam. Jadi sholat yang genap dulu, nanti witirnya di akhir malam. Abu Bakar lebih memilih witirnya dulu sebelum tidur. Sebelum tidur witir dulu, kemudian tidur, sudah punya witir, nanti di akhir malam tinggal yang genapnya. Nah, Nabi melakukan kedua-duanya. Terkadang Nabi witir dulu baru tidur, terkadang Nabi genap dulu baru tidur, dan terkadang yang witirnya disimpan di tengah. Sebelum tidur genap, kemudian tidur, tengah malam bangun, witir, tidur lagi, akhir malam baru yang genap lagi. Sehingga jumlahnya lengkap menjadi 11 rakaat. Jadi secara bahasa at-tahajjudu at-tayaqqudu ba'da raqdatin. Tahajud adalah bangun setelah tidur. Fasara isman lis-shalah, kemudian nama ini, istilah ini kemudian dijadikan nama untuk salat. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bih. Dan dari sebagian malam bangunlah kamu untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, perintah fatahajjad bih di situ bukan sekedar bangun, tapi bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, apa hukum sholat tahajud? Merujuk kepada Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, sholat tahajud adalah salah satu sholat yang disyariatkan di dalam Islam dan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Gitu. Sampai nanti dikatakan dalam hadis, al-witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Witir itu adalah satu keharusan. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan witir, itu tidak termasuk golongan umat kami, kata Nabi. Jadi tidak diaku umat Nabi kalau kita tidak melaksanakan sholat witir. Karena Nabi itu setiap malam melaksanakan sholat witir. Dan pada asalnya, sholat tahajud ini hukumnya wajib. Yaitu ketika Allah menurunkan surat Al-Muzammil, surat ke-73 yang memiliki 20 ayat
200 kalimat, 840 huruf. Dan surat ini diturunkan oleh Allah pada periode kenabian Mekah. Yaitu dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. Nah, di saat Allah menurunkan surat Al-Muzammil ayat pertama sampai dengan 11, ayat 11 itu sampai ayat wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Maka setelah ayat ini turun, salat tahajud menjadi wajib bagi Nabi dan para sahabat. Nah, bunyi ayatnya diantaranya saya tulis 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Maksudnya wahai orang yang tidur, ya, baik berselimut ataupun tidak, ya. Karena ada orang yang senang berselimut, ada juga yang tidak. Nah, maksudnya ini adalah seruan kepada Nabi yang sedang tertidur lelap. Namun ada riwayat yang mengatakan saat itu Nabi berselimut dengan jubahnya, katanya. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, wahai Muhammad yang sedang tidur, kum, bangunlah. Bangun untuk melaksanakan sholat. Al-laila, di malam hari, illa qalila, kecuali sedikit atau sebagian kecil. Artinya tidak diperintahkan oleh Allah kita melaksanakan sholat sepanjang malam, semalam suntuk. Karena kita itu dalam diri kita itu punya banyak hak. Ada hak untuk Allah, ada hak untuk suami istri, ada hak untuk diri sendiri, untuk istirahat. Oleh karena itu perintah sholat malam ini illa qalila, sedikit saja di malam hari. Nisfahu, yaitu setengahnya, seperduanya, awin kus minhu qalila, atau kurang dari seperdua, auzid alaihi, atau tambah sedikit. Artinya laksanakan sholat malam ini tengah malam. Boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit. Karena kita tidak bisa mengukur apakah ini sudah pas tengah malam atau belum. Ukuran tengah malam itu bisa dilihat dari awal waktu zuhur. Sekarang awal waktu zuhur jam berapa? 11.39. Kemarin itu 11.39. Nah, jadi kalau masuk jam 11.39 itu sudah pertengahan malam. Dan itu mulai waktu yang diperintahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Ini asalnya, ya. Jadi asalnya sholat tahajud itu waktunya pada pertengahan malam. Nah, tapi di kemudian hari waktu sholat ini dibagi 3, ada awal malam, ada tengah malam, kemudian ada akhir malam. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Yang dimaksud dengan tartil di sini adalah memberikan hak dan mustahak huruf. Hak-hak huruf, panjangnya, pendeknya, gunahnya, ikhfa'nya, idghamnya, iqlabnya, kemudian qalqalahnya, kemudian mustahak huruf, sifat-sifat hurufnya. Ada huruf-huruf yang harus disertai hembusan udara. Ada huruf yang tidak boleh disertai hembusan udara. Kemudian ada huruf yang ngorok gitu. Nah, kalau huruf ngorok jago pisan Bapak. Tapi ngorok tidur. Nah, itu huruf ngorok, ya. Ketika saya mengajar anak TK dulu, mengajar Quran, dan anak itu paling ingat kata ngorok. Satu saat pulang ke rumahnya dan bapaknya sedang tidur di kursi. Kemudian kata anak itu, mah katanya, bapak sedang mengucapkan huruf kho, karena tidurnya ngorok. Nah, tartil itu maksudnya itu. Jadi tartil, baca Al-Quran dengan pelan, maksudnya berikan hak dan mustahak huruf.
tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa baca Quran itu harus tartil? Ini sebagai upaya untuk membantu agar kita bisa memahami kata demi kata yang diucapkan dalam Al-Quran itu. Kalau kita bacanya maraton, seperti yang sholat tarawih 21 rakaat 7 menit, nah, bagaimana bisa memahami ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, boro-boro bisa menghayati. Nah, itu tidak dibenarkan baca Quran seperti itu. Rasulullah itu kalau membaca Quran itu pelan. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah itu paling pelan dalam membaca Quran, dan pelan dalam arti memberikan hak dan mustahak huruf itu. Walaupun nafas Nabi panjang, ya pasti orang Arab itu nafasnya panjang-panjang karena besar-besar. Badannya besar, parunya besar, kerongkongannya besar, suaranya lebih ngebas. Ya bisa menahan nafas beberapa menit misalnya. Tapi tetap saja membaca surat Al-Fatihah khususnya itu Nabi membaca dengan ayatan, satu ayat. Inna sanuqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu qaulan sakila, ucapan yang berat. Maksudnya Al-Quran. Ya. Ada yang menafsirkan qaulan sakila, ucapan berat ini berat pengamalannya. Karena memang mengamalkan Quran itu berat. Ada juga yang mengartikan qaulan sakila di situ adalah memang berat ketika Quran itu diturunkan. Beberapa sahabat yang pernah duduk berdampingan dengan Rasul, pahanya itu menekan ke paha sahabat. Seperti Zaid bin Harisah. Kemudian wahyu turun dan dia merasa seperti pahanya mau patah. Sakit sekali. Badan Nabi tiba-tiba berat. Kemudian Aisyah juga menyaksikan ketika Nabi sedang tertidur di pahanya sambil mengulang-ulang bacaan Quran, dan tiba-tiba Nabi tertidur sejenak, dan itu cirinya sedang menerima wahyu. Dan Aisyah merasakan kepala Nabi berat. Nah itu romantisnya Nabi, Pak. Jadi tidur di paha istrinya sambil murojaah. Nah, bisa dipraktekkan Pak di rumah sambil murojaah Al-Quran. Kemudian Nabi juga pernah sedang naik unta. Tiba-tiba ayat turun. Maka kemudian unta itu berhenti dan mendekap, berhenti menderum. Karena Quran itu memang qaulan sakila, itu ucapan yang berat. Maka bagaimana mempersiapkan supaya Nabi kuat menerima ucapan itu? Allah memerintahkan bina ruhaniyahmu dengan melaksanakan sholat di malam hari. Inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun di malam hari, hiya asyaddu watan wa aqwamu qila, itu lebih khusyuk dan bacaannya lebih berkesan. Jadi bacaan yang kita baca di malam hari dalam sholat tahajud, maka bacaan kita itu akan lebih khusyuk dan juga lebih berkesan di dalam hati kita. Innalaka fin nahar sabhan tawila, karena sesungguhnya kamu di siang hari itu memiliki urusan yang banyak. Jadi di siang hari mah bagi kebanyakan orang boro-boro bisa membaca Al-Quran, karena kita tersibukkan dengan tugas-tugas siang, ya. Tugas keluarga, tugas kantor, ya. Apalagi tugas lapangan. Ya. Maka di malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat dan waktu yang tepat untuk tilawah Al-Quran. Dan lebih bagus tilawah itu di dalam sholat. Ya. Jadi dua-duanya dapat, sholatnya dapat, tilawahnya juga dapat. Gitu. Nah setelah turun beberapa ayat pertama ini, ayat 1-11, kata Aisyah Ummul Mukminin, maka kemudian Nabi dan para sahabat melaksanakan perintah itu setiap malam
sehingga kaki-kaki mereka bengkak-bengkak, Pak. Karena sholat setiap malam. Di kita sekalinya bengkak, asam urat. Kalau Nabi bengkaknya itu darahnya turun, setiap malam sholat terus. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan ayat terakhir selama 12 bulan. Jadi selama 12 bulan, sholat malam, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Dan Allah masih menahan ayat yang terakhir yang meringankan perintah itu. Nah, hingga akhirnya Allah kemudian menurunkan ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20, dan ayat ini merupakan ayat yang meringankan syariat sholat tahajud dari yang tadinya wajib menjadi sunnah. Nah, apa kata Allah? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil lail. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau Muhammad berdiri melaksanakan sholat kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu atau setengahnya, wa sulusahu atau sepertiganya. Wa ta'ifatun minal lazina ma'ak, demikian juga ta'ifah para sahabat-sahabat yang bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi ukuran malam dan siang itu hanya Allah yang tahu. Makanya ada satu negara yang panjang malamnya, pendek siangnya. Ada yang panjang siangnya, pendek malamnya. Di kita normal, Pak. Hampir seimbang. Dan ini semua ketentuan dari Allah. Dan setiap orang, setiap muslim itu wajib mengikuti waktu yang berlaku di negerinya. Gitu. Jadi tidak usah bertanya-tanya. Misalnya ketika ada hadis yang mengatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Malam terakhir yang mana? Malam terakhir Indonesia, malam terakhir Amerika, malam terakhir Saudi Arabia. Ya, itu kan beda malam terakhirnya. Nah, pokoknya malam terakhir yang berlaku di negeri kita. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Karena Allah yang mentakdirkan, membagi-bagi, menentukan ukuran siang dan ukuran malam kepada setiap orang yang tinggal di belahan-belahan bumi itu. Alima alla tahsuhu. Allah Maha tahu kamu tidak dapat menentukan batas-batasnya. Fataba alaikum, maka Allah memberi keringanan kepadamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, ini ada yang mengartikan salat ya. Jadi qiraah dalam arti salat. Karena salat kadang disebut qiraah, qiraah kadang disebut salat. Seperti misalnya wala tajhar bisolatik, jangan kamu keraskan salatmu, maksudnya qiraahnya gitu. Bacaannya jangan terlalu keras. Wala tukhafit biha, tapi jangan juga terlalu pelan, yang sedang-sedang saja. Kemudian ada lagi dalam ayat lain, aqimus shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Dirikan salat liduluki syam, karena tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampai sampai gelap malam, sampai isya ya. Dari mulai tergelincir matahari sampai isya. Dan di situ ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Wa Qur'anal fajri, dan baca dan salat Quran fajar. Apa Quran di situ? Quran di situ bermakna salat. Wa Qur'anal fajri, dan salat fajar. Kenapa disebut Quran? Karena bacaan Quran di waktu fajar itu lebih panjang. Jadi salat kadang disebut qiraah, qiraah kadang disebut salat. Maka ada ulama tafsir yang menafsirkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, artinya ringan saja salatnya, Pak, gitu. Alima an sayakunu minkum mardo, Allah mengetahui akan ada di antara kamu yang sakit sehingga enggak kuat salat malam. Wa akharuna yadribuna fil ar, akan ada sebagian orang yang sedang safar, sedang berjalan-jalan di muka bumi dan tidak bisa melaksanakan salat malam.
Yabtaguna min fadlillah, mencari karunia Allah. Ada yang tugas malam ya. Seperti para dokter, perawat, satpam, tugasnya di malam hari. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada juga orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini sebenarnya ayat ini turun di Mekah. Dan di Mekah itu sudah ada perintah perang belum? Belum ya. Sudah dibahas kemarin tentang tahapan-tahapan perintah perang. Jadi periode Mekah itu belum ada perintah perang. Selama 14 tahun Rasulullah itu dilarang perang. 13 tahun di Mekah, 1 tahun di Madinah. Baru tahun kedua turun perintah perang. Dan perang pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah perang Badar. Di Mekah itu umat Islam lebih mengutamakan damai saja, bersabar saja, memaafkan saja. Karena jumlah kaum muslimin masih sedikit. Baru perintah perang itu turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tapi di sini sudah disebutkan pada satu saat kata Allah, ada orang yang sedang berperang di jalan Allah, tidak bisa melaksanakan sholat malam, sholat wajib saja dengan cara khauf, apalagi sholat malam. Maka faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah darinya atau sholatlah yang ringan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, keluarkan zakat, wa aqridullaha qardan hasana, dan beri kepada Allah pinjaman yang baik. Ini maknanya banyak-banyak bersedekah, sedekah sunat. Karena kalau kita bersedekah itu artinya meminjamkan kepada Allah. Dan satu saat Allah akan membayar pada hari kiamat dengan bayaran yang istimewa. Jadi harta yang disedekahkan itu nggak akan hilang, Pak. Bapak bersedekah 100 juta, 1 miliar, itu tetap uang kita itu. Tidak akan hilang. Dipinjamkan kepada Allah untuk kepentingan fisabilillah. Dan nanti Allah akan bayar dengan bayaran yang istimewa di surga. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu perbuat untuk dirimu, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu indallah, akan kamu temukan balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'dama ajron, dan balasannya lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, 12 bulan kemudian setelah turun ayat-ayat pertama dari surat Al-Muzammil, maka turun ayat ke-20, dan setelah ayat ini turun, salat tahajud menjadi sunnah. Tapi walaupun sunnah, khusus untuk Nabi, katanya ini wajib. Maka di banyak riwayat disebutkan, sepanjang hayat Rasul tidak pernah meninggalkan salat malam. Kecuali 1 atau 2 malam saja, itu karena badannya sudah lemah. Jadi selama 1 malam atau 2 malam, Nabi itu sakit keras, panas tinggi, demam tinggi, badannya lemah. Sampai sholat wajib saja sambil duduk, Pak. Karena sudah tidak kuat lagi berdiri, apalagi melaksanakan sholat malam. Nah, sehingga dari amalia Rasul yang dari mulai diwajibkan sholat malam, yaitu diwajibkannya beberapa minggu setelah peristiwa Gua Hiro. Ya. Jadi beberapa minggu setelah peristiwa Gua Hiro, Nabi menerima surat pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah itu beberapa minggu kemudian turun surat Al-Muzammil, yang merupakan perintah untuk melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam lebih dulu disyariatkan daripada sholat wajib. Dan ini dari awal kenabian, sholat malam itu. Nah, setelah jarak 12 bulan kemudian Allah menurunkan ayat ke-20, dan setelah ayat ini turun, sholat malam berubah hukum menjadi sunnah. Kata Ibnu Abbas, di dalam kitab Ahkamul Quran,
juz 7 halaman 365 bahwa selisih waktu turun antara ayat-ayat pertama dan terakhir pada surat itu adalah selama 1 tahun. Nah, tapi walaupun bagi kita hukumnya sunnah, bagi Nabi khusus itu katanya wajib. Itu saya baca penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir seperti dapat ditemukan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada peringatan dari Nabi. Kata Nabi, al-witru haqqun, witir itu satu keharusan, satu kemestian. Faman lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat witir atau sholat tahajud atau sholat malam, falaisa minna, maka itu bukan termasuk kelompok umat kami. Jadi aku umat. Nah, tapi maksudnya bukan dianggap kafir ya. Hanya ciri istimewa umat Muhammad tidak dimiliki oleh kita kalau kita tidak melaksanakan sholat tahajud. Karena sholat tahajud adalah ciri khas karakter umat Muhammad. Sholat tahajud adalah ciri khas para calon-calon penghuni surga. Nah, ini dapat dilihat dari keutamaannya. Apa keutamaan sholat tahajud? Keutamaan sholat tahajud menurut penjelasan Nabi adalah pertama, sholat tahajud adalah sholat yang paling afdol setelah sholat wajib. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu sholati afdol ba'dal maktubah. Sholat apa yang paling afdol setelah sholat wajib? Kata Nabi, as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling afdolus sholat ba'dal maktubah, seutama-utama sholat setelah yang wajib, as-sholatu fi jawfil lail, sholat di pertengahan malam. Kemudian yang kedua, kata Allah, salat tahajud adalah kebiasaan ahli-ahli surga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi ahli-ahli surga, maka cirinya ini. Setiap malam melaksanakan salat tahajud. Ini dijelaskan diantaranya dalam surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang bertakwa nanti akan tinggal di surga-surga yang dipenuhi dengan mata air. Ada mata air susu, mata air madu, mata air salsabila, mata air zanzabila. Kalau di kita mah bandrek bajigur gitu. Ada mata air arak. Dan arak ini minuman ternikmat di surga, tapi tidak memabukkan. Jadi jangan berpikir di Quran disebut di surga ada mata air arak. Wah, kalau begitu penghuni surga teler semua. Enggak, Bu. Arak di surga mah tidak akan memabukkan. Itu minuman yang ternikmat. Makanya orang yang minum sekarang enggak dapat nanti di surga. Orang yang minum sekarang nanti di akhiratnya dikasih minum dari Nahrul Gautoh. Nahrul Gautoh itu adalah sungai yang airnya mengalir dari kemaluan membusuk para pelacur. Yang boro-boro minum airnya, bau kemaluannya saja sudah menyiksa penghuni neraka. Tetapi orang yang tidak meminumnya, nanti minum di surga, itulah minuman ternikmat. Yang tidak memabukkan, tapi minuman yang nikmat dan menyegarkan. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka menikmati, mengambil kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa orang-orang bertakwa mendapatkan pahala yang istimewa ini? Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Satu, katanya Bu, karena dulu penghuni surga ini senang melakukan kebaikan. Ya. Jadi kita jangan melewatkan kebaikan walaupun kecil. Walaupun di dalam hadis disebutkan ngasih minum seekor anjing. Ya. Apalagi ngasih minum suami, Bu. Masya Allah ya. Ngasih minum seekor anjing saja. Allah bersyukur. Allah ampuni dosanya. Dakhala jannah. Kira-kira kalau ibu ngasih minum ke suami pas pulang kerja. Segelas susu. Baik susu asli ataupun susu KW.
Itu bisa diampuni dosa tidak, Bu? Itu bisa jadi pengampunan dosa. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Jadi karakteristik ahli surga itu ketika di dunia senang melakukan kebaikan-kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang kedua, ciri penghuni surga itu mereka sedikit sekali tidurnya di malam hari. Ya. Dipakai apa? Dipakai sholat malam, ya, bukan nonton bola. Sedikit sekali tidur di malam hari karena dipakai untuk sholat malam. Kalau kita mah sedikit-sedikit tidur. Calik sakedik lengut. Kemudian yang ketiga, wabil ashari hum yastagfirun. Di waktu sahur bangun beristighfar. Jadi maksudnya sholat malam itu memang lebih baik di sepertiga malamnya awal gitu, Pak. Jangan mepet ke subuh. Karena nanti setelah sholat malam itu ada ruang waktu untuk beristighfar, untuk berdoa kepada Allah. Nah, ini ciri orang-orang yang insya Allah akan menempati surga-surga yang istimewa. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dia sedikit sekali tidurnya di malam hari. Kemudian keutamaan yang ketiga, kata Nabi, orang yang melaksanakan sholat tahajud insya Allah badannya seger, hatinya akan baik. Karena kepala kita di malam hari itu diikat oleh setan dengan 3 ikatan, Bu. Dan setiap ikatan itu ditiup oleh setan. Kamu masih punya malam yang banyak. Kamu masih punya malam yang panjang. Tidur lagi. Pernah nggak Bapak Ibu ketika mendengar alarm jam 3? Masih ada nih. Tidur lagi. Bunyi lagi 10 menit kemudian, lihat jam, masih ada waktu, tidur lagi. Bunyi lagi, tidur lagi, akhirnya kesiangan. Nah, karena memang itu ditiup-tiup setan, Pak. Kita diikat dengan 3 ikatan dan setiap ikatan ditiup, tidurlah. Kamu masih punya malam yang banyak. Kamu masih punya malam yang panjang. Nah, apabila seseorang bangun di malam hari atau di sepertiga malam, langsung berzikir, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Maka terlepaslah 1 ikatan, Pak. Setelah itu kemudian pergi mengambil air wudhu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Setelah mengambil air wudhu, jangan duduk lagi di pinggir kasur. Nanti tergoda. Langsung ambil sajadah, gelar sajadah. Maka ketika melaksanakan sholat malam, terlepaslah ketiga-tiga ikatan semua. Fa'asbaha nasyiton, maka di pagi hari dia segar. Thayyibun nafsi, hatinya akan baik. Jadi orang yang sholat di malam hari, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah, apalagi langsung ikut kajian, maka di pagi hari jiwanya akan segar, hatinya akan baik, beraktivitas semangat. Nah, itu keutamaan kalau kita sholat malam. Dan sebaliknya orang yang tidak sholat malam, itu pernah ada orang yang, ada sahabat yang tertidur di malam hari. Ini dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, rajulun nama laila hatta asbaha. Ada orang yang tertidur sampai subuh, dia enggak sholat tahajud. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udunai. Orang itu kedua telinganya dikencingi oleh setan. Nah, ini teh sekali Pak enggak tahajud. Semalam tidak tahajud, telinganya dikencingi oleh setan. Bagaimana Bu kalau setiap malam tidak tahajud? Itu kira-kira diapakan itu? Apakah telinganya dibikin toilet setan gitu? Nah, ini sebenarnya motivasi untuk kita bagaimana kita berjuang mujahadah melawan setan di malam hari. Nah, kemudian ketentuan sholat tahajud. Pertama, sholat tahajud itu dilaksanakan sendiri, munfarid. Jadi tidak dilaksanakan dengan cara berjamaah. Nabi dan para sahabat
tidak pernah mengadakan acara khusus sholat tahajud berjamaah. Nabi waktu itu hanya membangunkan keluarganya saja untuk sholat tahajud, dan sholat tahajudnya dilaksanakan munfarid, sendiri-sendiri. Memang ada kasus seperti disebutkan dalam hadis bahwa ketika Ibnu Abbas menginap di rumah Nabi, kemudian pada satu malam Nabi sholat dan Ibnu Abbas terbangun lalu ikut sholat. Nah, oleh Nabi tidak dilarang waktu itu, cuman dipindahkan posisi karena salah berdiri, harusnya berdiri di kanan, ini malah di kiri. Kiri itu tempatnya imam kalau dalam sholat berjamaah berdua, maka dijewer telinganya, dijewer, dipindahkan ke sebelah kanan. Kenapa dijewer telinganya? Karena masih kecil, Bu, gitu. Jadi jangan dipraktekkan ke bapak-bapak. Dicari telinganya. Ini karena masih kecil, masih lucu gitu. Ibnu Abbas itu masih lucu-lucunya, baru 6 tahun ya, ditarik usia TK itu, pindahkan ke kanan. Nah, inilah yang menjadi dalil suka diadakannya tahajud berjamaah. Nah, padahal sebenarnya apa yang terjadi ini bukan disengaja, ini kebetulan saja gitu. Dan memang sholat tahajud berjamaah, sholatnya sah gitu, sah sholatnya. Tetapi bila diacarakan ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Dalam rangka menyambut tahun baru, sebentar lagi kan tahun baru, daripada gaple, daripada bakar-bakar mercon, bakar jagung ke puncak capek gitu, mendingan sholat tahajud berjamaah. Ya sholat di rumah saja, nggak usah di masjid. Nah, karena Nabi dan para sahabat itu tidak pernah mengacarakan, walaupun sholatnya sah, seperti apa yang terjadi di rumah Nabi ketika Ibnu Abbas ikut melaksanakan sholat tahajud dengan Nabi. Tapi mengacarakan secara besar-besaran itu nggak pernah ada. Dan ini berbeda dengan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah itu sampai mengumumkan di waktu asar. Diposting kalau sekarang mah. Di waktu asar, ayo bapak-bapak, besok nanti malam saya akan mengimami sholat malam, sholat tarawih, ajak istri-istri, anak-anak, para pembantu, hamba-hamba saya supaya ikut sholat berjamaah tarawih di masjid. Maka Nabi pernah mengimami dari ba'dal isya sampai tengah malam, dari ba'dal isya sampai hampir habis waktu sahur. Nah, ini sholat tarawih. Tapi untuk pelaksanaan sholat tahajud di luar Ramadan, ini gak pernah terjadi diacarakan seperti itu. Nah, pernah di satu ketika, satu malam, Nabi mengetok rumah Fatimah dan kedapati Fatimah dan Ali masih tertidur. Apa kata Nabi? Ala tusalliyani, kenapa kamu belum sholat? Kenapa belum sholat malam? Kata Ali, ya Rasulullah, kan jiwa-jiwa kami dalam genggaman Allah. Kalau Allah menghendaki kami bangun, pasti kami bangun. Kalau Allah tidak menghendaki bangun, ya kami tidak bangun. Maka Nabi pergi dengan agak marah sambil memukul pahanya. Dasar manusia banyak alasan. Nah, saat itu Nabi hanya membangunkan untuk sholat malam, tapi tidak ngajak ayo tahajud berjamaah. Seandainya itu lebih baik, tentu Nabi akan membangunkan semua istrinya, anaknya, keluarganya untuk melaksanakan sholat malam, dan bahkan para sahabat sangat ingin berjamaah dengan Nabi. Tapi para sahabat juga melaksanakan di rumah masing-masing. Sampai Nabi itu kalau sudah selesai sholat malam, belusukan Pak, infeksi ke semua rumah sahabat, didengar-dengar, sedang pada sholat malam. Sehingga pada satu saat, lewatlah ke rumah Abdullah bin Mas'ud dan Nabi mendengar bacaannya indah sekali. Maka di waktu subuh Nabi menyampaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi malam saya lewat ke rumahmu dan kamu sedang sholat malam dengan membaca Quran yang sangat bagus. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku tahu Anda mendengar, maka aku akan lebih bagus lagi dari itu.
Nah, itu Maria gitu. Karena dipengker ayah seseorang jadi sholatnya bacanya dibagus-bagus. Nah, kemudian Aisyah juga pernah kehilangan Rasul di rumahnya. Rasul nggak ada, kemana nih? Padahal ini giliranku, kata Aisyah. Dan Aisyah itu kan seorang istri yang pecemburu katanya, Bu. Jadi ketika Nabi hilang, aduh kemana ini Nabi? Jangan-jangan gitu. Dicarilah, Bu, diraba-raba karena gelap, nggak ada di kamar. Kemudian keluar, diraba-raba, oh ternyata sedang sholat dalam posisi sujud, telapak kakinya berdiri menghadap kiblat. Dan di situ Nabi sedang berdoa, Allahumma ya Allah, a'udzu biridhoka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhomu dari kemarahanmu. Wa bimu'afatika min ukubatik. Aku berlindung dengan maafmu dari siksaanmu. Wa a'udzubika minka la uhsi sanaan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik, dan aku berlindung kepadamu, aku tidak bisa menghitung pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, saat itu Aisyah tidak ikut berjamaah tahajud dengan Nabi. Salatnya masing-masing. Nabi di masjid, Aisyah di rumah. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa salat tahajud dilaksanakan sendirian. Kemudian kapan waktunya? Waktunya kemudian disempurnakan oleh Nabi bahwa waktu sholat malam itu membentang dari setelah sholat isya sampai waktu subuh. Itu waktu untuk sholat malam. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Innallaha amaddakum bisolati min wahiyya khairul lakum min humurin na'am. Allah memberi waktu yang panjang untuk sholat yang lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Mahia ya Rasulullah, salat apa ya Rasul? Al-witru ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Salat witir atau salat tahajud atau qiyamul lail dari setelah salat isya sampai fajar. Nah, hanya kalau Bapak Ibu ingin mengambil waktu yang utama, maka waktu utama untuk melaksanakan salat malam adalah di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian jumlah rakaat salat tahajud. Jumlah rakaat salat tahajud itu tidak lebih dari 11 rakaat. Menurut hadis-hadis yang sahih. Adapun tata cara pelaksanaannya ada beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan cara witir 1 rakaat. Dan ini yang paling sering dilaksanakan oleh Nabi di luar Ramadan. Witir 1 rakaat. Caranya kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina ayyafruga min salatil isya. Rasulullah salat di antara setelah selesai isya, wahyal lati yad'un nasul atamah, ketika orang menyebut itu salat atamah, nama lain dari isya. Sampai kapan? Ilal fajri, sampai subuh. Ihda asyrata rakaatan, sebanyak 11 rakaat. Yusallimu baina kulli rakaatain, salam setiap 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 5 kali salam. Jumlahnya 10. Wa yutiru biwahidah, kemudian witir 1 rakaat. Nah, ini cara yang paling sering dilaksanakan oleh Nabi. Karena Nabi itu biasa melaksanakan sholatnya dicicil, awal malam, tengah malam, dan akhir malam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mengambil cara yang kedua, yaitu witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat ini bisa 2 cara. Pertama, bisa rokaatain. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 4 kali salam, jumlahnya 8 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat. Atau boleh juga menggunakan cara yang kedua, yaitu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, atau 4-4-3. Ini yang paling nikmat, yang paling enak ya, 4-4-3.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa mengambil cara yang ketiga, yaitu dengan witir 5 rakaat. Witir 5 rakaat, seperti dijelaskan oleh Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli salasata asyrata rakaatan, beliau sholat 13 rakaat. Kenapa 13 rakaat? Birokataihi qabla subhi, karena ditambah dengan 2 rakaat sebelum subuh, jadi dihitung semua jadi 13 ya. Semalam itu plus dengan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Yusolli sitan, pertama Rasulullah sholatnya 6 rakaat, masna, dua-dua, berarti berapa kali salam? 3 kali salam. Dan kemudian terakhir ditutup wa yutiru bi khamsin, Nabi witir 5 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, witir 5 rakaat. Jumlahnya 11. Atau Bapak Ibu bisa mengambil cara yang keempat, yaitu dengan witir 7 rakaat. Langsung 7 rakaat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Aisyah, lama asanna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa akhadha lahma, ketika Rasulullah makin tua dan badannya semakin gemuk. Jadi Rasulullah itu di akhir hayat badannya gendut ya, karena udah nggak perang. Ketika masih perang mah sispek bu. Bagaimana bisa loncat, naik kuda sambil loncat, nyerang sambil loncat, memacu kuda dengan cepat kalau badannya tidak terlatih gitu. Bahkan saya membaca sejarah Hamzah itu bisa sekali loncat bisa 10 leher putus gitu. Nah, bagaimana ini tenaganya? Megang pedang sekali loncat 10 leher terputus. Maka disebut Asadullah ya, singa Allah. Saya memegang pedang Rasul, pernah dipegang pakai 2 tangan aja berat. Kan ada replika pedang-pedang sahabat, ada yang setinggi saya pedang, setinggi badan saya dipegang gemeteran. Ini kebayang bagaimana para sahabat ya berperang. Nah, Rasulullah itu di awal-awal memang kekar badannya, tetapi setelah akhir hayat jadi gendut, sehingga menjadi berat dalam melaksanakan sholat. Maka kata Aisyah, autaro bisab'i rakaat, Rasulullah sholat witirnya 7 rakaat. Lam yajlis illa fisadisah, tidak duduk kecuali di rakaat ke-6, wasabi'ah dan ke-7, walam yusalim illa fisabi'ah, dan tidak salam kecuali di rakaat ke-7. Jadi ada duduk istirahat di rakaat ke-6, tapi salamnya di rakaat yang ke-7. Summa yusalli rakaatain wa huwa jalisun, dan terakhir Nabi sholat 2 rakaat sambil duduk. Atau Bapak Ibu bisa mengambil cara yang kelima, yaitu dengan witir 9 rakaat langsung. Tapi ini harus konsentrasi Pak. Karena boro-boro yang 9 nu opat oge. Kerok ya. Ketika 4 rakaat ini tilu opat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau mengambil cara kelima, witir 9 rakaat, ini konsentrasinya harus bagus ya. Tapi kalau bisa konsen, ini lebih cepat Pak. Lebih cepat sampai ke 11. Karena beberapa tahiyat hilang kan di situ. Langsung 9. Nah, seperti dikatakan oleh Aisyah, yutiru bisamani rakaat. Rasulullah witir 8 rakaat, la yajlisu illa fisamina, tidak duduk kecuali di rakaat 8, sumayaqumu lalu bangun lagi, fayusolli rakaatan ukhra, salat rakaat yang lainnya, la yajlisu illa fisamina, tidak duduk kecuali di rakaat 8, watasiah dan 9, wala yusallimu illa fitasiah, dan tidak salam kecuali di rakaat yang ke-9. Jadi ini juga ada duduk istirahat di rakaat 8. Kalau perlu ya, kalau tidak perlu langsung aja. Setelah itu summa yusolli raka'ataini wa huwa jalisun. Rasulullah salat 2 rakaat sambil duduk karena sudah berat, salatnya sambil duduk.
Fatil kaida asyrata rakaah, itulah witir 11 rakaat. Nah, mangga mau menggunakan cara yang ini. Dan Nabi memberikan penegasan di hadis yang terakhir, kata Nabi, al-witru hakun. Witir itu adalah satu keharusan. Faman sya'a autir bisabin. Siapa yang mau witir 7, mangga. Waman sya'a autir bi khamsin. Siapa yang mau witir 5, silahkan. Waman sya'a autir bisalas. Siapa yang witir 3, silahkan. Waman sya'a autir bi wahidah. Siapa yang mau witir 1 rakaat, mangga. Asal jangan sampai semalam itu nggak pernah witir. 1 rakaat pun silahkan. Aduh, tinggal 2 menit lagi masih bisa 1 rakaat, Pak. Witir 1 rakaat. Karena witir itu adalah ciri khas umat Nabi dan ciri ahli-ahli surga. Karakteristik ahli surga itu selalu melaksanakan witir di malam hari. Kalau sholat witir, sholat malam istiqomah dikerjakan, apalagi sholat yang wajibnya. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah saya kira itu sedikit penjelasan maudhu'i tentang tarikh tasyri sholat tahajud. Jadi sekali lagi, sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad dan syariat ini turun beberapa minggu setelah peristiwa Gua Hiro, dan kemudian setahun kemudian setelah itu diringankan dengan turunnya surat Al-Muzammil ayat ke-20. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Enggak, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Enggak, ada mikrofonnya? Dikit aja Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz, kita kalau kesiangan misalnya mendekati azan, kita sudah niat sholat witir 3 rakaat, kemudian sudah azan. Nah, hukumnya seperti apa? Kemudian tadi ada Rasulullah sholat fajar, berarti beliau sholat fajar itu berarti sebelum azan Pak Ustadz. Kalau kita yang saya sendiri pribadi biasanya kalau kita habis azan ke masjid, kemudian kita salat 2 rakaat wudu, kemudian salat fajar 2 rakaat itu. Jadi kita 2-2 kalau masih ada waktu. Mohon penjelasannya. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, di bulan puasa ini kita selesai melaksanakan sholat tarawih, juga witir sudah ditutup. Ada yang 11 rakaat atau 23 rakaat. Kemudian kita pulang tidur. Ini apakah sholat tahajud juga atau apa yang kita amalkan di bulan suci Ramadan itu Pak Ustadz? Karena di masjid juga ada, di masjid-masjid itu ada tidur dulu sebentar, kemudian dilanjutkan dengan mulai ya. Kemudian itu. Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, apabila kesiangan kita sudah berniat untuk sholat witir di 3 rakaat dan kemudian di rakaat terakhir keburu azan. Ini bagaimana hukumnya? Ya tentu itu tidak ada unsur kesengajaan. Ya, kita selesaikan saja segera dengan mempercepat bacaan. Gitu. Karena untuk menyelesaikan di pertengahan, misalnya pas di kiroah, ya kita tinggal mempercepat bacaan dan diselesaikan segera. Ya. Sholatnya sah gitu. Karena 2 rakaat sebelumnya itu sudah masih ada di waktu malamnya. Ya. 2 rakaat sebelumnya masih berada pada waktu malamnya. Nah, tapi sebaiknya kalau sholat mepet waktu itu sholatnya masna-masna. Seperti ini dijelasannya. Jadi sholatnya masna-masna. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukumus subha shalla rakaatan wahidah. Apabila takut keburu subuh, maka sholatlah 1 rakaat gitu. Nah, ini paling aman, Pak. Kenapa Rasul sering melakukan ini? Karena ini paling aman. Ketika kita sholat di akhir malam, waktu tinggal sedikit, maka caranya adalah masna-masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Nah di 2 rakaat ini, kalau seandainya nanti pas, aduh adzan langsung tahiyat, jadi tidak diselesaikan kedua rakaat, ini paling aman di waktu subuh itu. Jadi jangan langsung diniatkan 3 rakaat, takut kepepet ya. 2 rakaat aja niat dulu. Nah ternyata Allahu Akbar, nah, langsung tahiyat itu. Tidak diselesaikan sampai ke rakaat keduanya. Nah ini paling aman kalau kita melaksanakan sholat tahajud atau sholat qiyamul lail atau witir di waktu yang mepet gitu. Kemudian Nabi sholat fajar, fayusalli rok'atain. Di sini disebutkan karena yusalli bilail ida asrata raq'ah yutiru minha biwahidah. Nabi sholat 11 rakaat dan witir 1 rakaat. Fa ida farago minha ittaja ala syikil aiman. Setelah selesai Nabi tidur. Sampai kapan? Hatta ya'tiyal muazzin, sampai datang muazzin. Tapi tidur Nabi mah matanya terpejam, hatinya bangun, zikir. Fayusalli raqatain khafifatain, setelah azan Nabi sholat 2 rakaat. Nah sholat 2 rakaat ini maksudnya qobla subuh atau yang sering disebut sholat fajar. Itu Bu, Pak. Jadi sholat fajar itu adalah sholat sebelum subuh, bukan sholat sebelum azan subuh. Sholat fajar itu adalah sholat sebelum sholat subuh atau qobla subuh. Setelah selesai azan. Ya. Setelah azan, sebelum sholat subuh, itulah sholat fajar. Gitu. Dan sholat fajar ini atau 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat yang paling diutamakan oleh Rasul. Asyaddu ta'ahudan. Rasulullah paling bersungguh-sungguh untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu. Sampai Nabi menganjurkan bagi orang yang tidak sempat sholat sebelum subuh, boleh sholat setelahnya. Seperti yang tadi saya lakukan itu. Tadi karena dari rumah saya sholat dulu, kemudian mepet waktu langsung ke sini, pas tiba di masjid ini udah qomat. Jadi nggak sempat sholat fajar dulu, nggak sempat qobla subuh. Nah, maka tadi saya laksanakan setelah sholat, setelah berjamaah subuh langsung sholat. Itu bukan ba'da subuh Pak. Itu qobla subuh yang diakhirkan. Khusus untuk qobla subuh boleh diakhirkan. Itu saking besar keutamaannya pahala sholat qobla subuh. Kata Nabi 2 rakaat qobla subuh pahalanya lebih baik daripada kemewahan dunia dan seluruh isinya. Jadi kita mah kaya Pak umat Islam. Dengan diberi sholat qobla subuh saja kita akan menikmati, memiliki kekayaan yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud setelah tarawih. Nah ini sebenarnya di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan yang sangat tajam ya, terkait sholat tahajud setelah sholat tarawih. Tapi kalau coba kita melihat penjelasan dari Nabi SAW, penjelasan dari Aisyah, ketika ditanya oleh Abdurrahman, kaifa kana sholatu Rasulillah SAW fi Ramadan? Bagaimana kaifiat sholat malam Rasulullah di bulan Ramadan? Apa jawab Aisyah? Maka na yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Rasulullah itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Ini sholat malam ya. Yusalli arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, tapi jangan tanya panjang dan pendeknya. Kemudian salam. Lalu sholat lagi 4 rakaat, jangan tanya panjang dan pendeknya. Kemudian salam. Lalu tertidur dan setelah itu Nabi sholat 3 rakaat. Nabi sholat 3 rakaat kemudian salam. Nah ini bukan witirnya, tapi ini semuanya yang genap dan yang witir. Karena ada ustadz yang mengatakan itu witir Rasul. Itu witir Rasul. Adapun sholat genapnya tidak
terhitung jumlahnya, silahkan boleh sebanyak-banyaknya. Nah ini sebenarnya keluar dari kaidah takdir syar'i ya, batasan syar'i. Kita tidak menemukan hadis yang sahih yang menunjukkan Rasulullah melakukan sholat malam sebanyak-banyaknya. Bahwa dalam ibadah itu ada batasan ya. Dan batasan akhir dari sholat malam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, itu tidak melebihi 11 rakaat. Makanya saya lebih cenderung bahwa setelah sholat tarawih itu tidak perlu sholat tahajud. Karena Rasul pun tidak menambah dari 11. Tapi sekali lagi ini terjadi ikhtilaf yang tajam di kalangan para ulama. Begitu Pak. Pak. Tadi kalau yang saya tangkap, yang ditekankan adalah sholat witirnya. Kemudian sholat witir itu bisa dilaksanakan sebelum tidur atau di tengah tidur atau di akhir tidur. Nah kalau seseorang hanya cukup witir sebelum tidur saja, setelah isya, apa sudah cukup Ustaz? Terima kasih. Ya. Disebutkan dalam ketentuan sholat malam. Jadi Nabi pernah bertanya kepada 2 orang sahabat. Nabi pernah bertanya kepada 2 orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, bagaimana witirmu ke Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ama anna fa usalli anamu ala witrin. Adapun aku sholat witir dulu, kemudian tidur dalam keadaan witir. Kalau kamu Umar, kalau saya yang genap dulu, baru nanti witirnya di akhir. Nah sekarang boleh nggak kalau cuman witirnya saja yang genapnya tidak dilaksanakan, witir saja sebelum tidur, kemudian yang genapnya tidak dilaksanakan, ya asal tidak disengaja. Nah, tentu aturannya kan yang disebut witir itu jumlah akhir ya, bukan berarti milih yang witirnya. Milih udah aja milih yang satunya atau yang tiganya gitu. Itu jumlah akhir dari sholat sepanjang malam itu jumlahnya harus witir. Baik cuman 1, 3, 5, 7, 9 dan terakhir 11. Nah, tapi kalau Bapak hanya mampu melaksanakan yang witirnya saja, itu sudah cukup ya. Sudah cukup, hanya belum seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi memilih, sahabat Abu Bakar memilih witir sebelum tidur itu khawatir nanti kesiangan gitu, khawatir. Bukan disengaja milih witirnya saja gitu. Nah, khawatir nanti kesiangan. Kalau kesiangan aman, ini sudah witir. Nah, tapi utamanya memang baik yang witirnya atau yang genapnya, dua-duanya dilaksanakan. Hanya penempatannya kalau Abu Bakar di awal sebelum tidur witir dulu, baru nanti bangun genap. Kalau Umar genap dulu, nanti di akhir baru witir. Gitu Pak. Terakhir Pak Wawan. Panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan sholat fajar, yang bisa dilaksanakan setelah mengingat sesuatu, sehingga bisa dilaksanakan setelah sholat subuh. Bagaimana kalau misalnya terjadi rame-rame berubah sholat fajar menjadi setelah sholat subuh? Nah, barangkali Ustadz ada persyaratan bahwa sholat fajar ini bisa dilaksanakan setelah subuh, itu syaratnya seperti apa gitulah. Yang mungkin juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama Ustadz. Tapi pertama aja dulu. Pertama dulu. Terima kasih Ustaz. Iya. Ya pertama ini apabila sholat fajar ini sudah
istiqomah, sudah rutin dikerjakan. Jadi bukan disengaja diakhirkan ya. Kalau nggak biasa qobla subuh ya, terus tiba-tiba melaksanakan setelahnya agak aneh gitu. Jadi sholat ini sudah rutin dilaksanakan. Sehingga bila ditinggalkan itu merasa ada yang hilang di situ. Maka bagaimana solusinya? Bisa dilaksanakan setelahnya. Nah ini terjadi ketika ada seorang sahabat datang ke masjid kesiangan, langsung sholat. Sudah qomat langsung ikut sholat. Karena setelah qomat dikumandangkan itu tidak boleh sholat sunat. Kita harus ikut sholat wajib. Dan kemudian selesai sholat langsung berdiri lagi melaksanakan 2 rakaat. Orang Nabi dilihat lalu didekati, sholat apa kamu? Ya Rasulullah ini sholat qobla subuh. Tadi nggak sempat baru bisa sekarang. Nabi pergi saja. Itu namanya sukut. Jadi diamnya Nabi menunjukkan setuju. Dan setelah itu kemudian Nabi menyampaikan barang siapa yang belum melaksanakan sholat qobla subuh maka boleh dilaksanakan setelah subuh. Jadi syaratnya itu bila sudah terbiasa melaksanakan qobla subuh bisa dilaksanakan setelahnya. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Itu bagi orang yang terbiasa qobla subuh hanya jangan dijadikan kebiasaan gitu. Gitu Pak. Darurat. Dan ini tidak terjadi, tidak boleh dilakukan untuk sholat lain. Misalnya qobla duhur. Nah, karena nggak keburu qobla duhur, nanti saja setelahnya nggak bisa. Itu. Hanya khusus untuk qobla subuh saja. Nah saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan kajian ini menjadi motivasi untuk kita semua. Untuk kita bisa istiqomah setiap malam melaksanakan Qiyamul Lail. Dan harapannya insya Allah kita akan bersama-sama bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.